Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Ananda sekalian. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang soal ulangan tengah semester yang telah Ananda semua lewati. Kemudian Bapak mendoakan semoga Ananda sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya tetap diberikan semangat dan motivasi dalam menjalani proses belajar mengajar jarak jauh. Kita mulai untuk pembahasan soal bagian A, yaitu pilihan ganda. Untuk nomor 1, di sini nomor 1 bunyi soalnya, berikut adalah benua yang tidak dihuni manusia secara permanen. Nah, di sini ada pilihannya A. Asia, B. Afrika, C. Amerika, dan D. Antartika. Baik, Anda sekalian, kita coba lihat, dan Anda sekalian bisa menjadikan pedoman ya, benua yang manakah yang tidak dihuni oleh manusia secara permanen, atau maksudnya manusia datang ke wilayah tersebut hanya untuk sebuah keperluan khusus gitu ya. Nah, ini Anda sekalian sudah ditampilkan wilayah benua ya, mulai dari Asia ya, kemudian Amerika panjang, dan Afrika, dan Eropa, dan yang berikutnya Australia, dan terakhir ini Antartika. Ini kenapa nih berwarna putih? Nah, disinilah menandakan bahwasanya benua Antartika itu adalah benua yang permukaannya tertutup oleh salju atau es yang memiliki ketebalan yang luar biasa, sehingga di sini tentu manusia tidak akan sanggup hidup secara permanen. Jadi Anda sekalian, kita tidak bisa membayangkan bagaimana di sebuah benua yang penuh dengan es, di situ lengkap seperti yang kita lihat di sekeliling kita, mungkin ada sekolah, ada pasar, ada jalan dan sebagainya. Jadi itu nggak mungkin. Jadi orang datang ke Antartika ini hanya untuk keperluan riset. Contohnya kehidupan apa saja yang ada di sini, kemudian berapa ketebalan es barangkali. Mungkin itu Anda sekalian jadi bayangan bahwasanya benua yang tidak dihuni oleh manusia secara permanen yaitu benua Antartika. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 2. Manakah letak benua Asia yang benar berdasarkan astronomis? Di sini ada jawabannya, ya, ada angka-angkanya. Nah, sebenarnya Anda sekalian sudah bisa menjawabnya apabila Anda membaca dan mencari di buku paket yang Anda pinjam bawa pulang, ya. Itu yang IPS kelas 9 edisi revisi 2018. Baik, kita lihat di sini, ya. Nah, ini letak benua Asia secara astronomis ya. 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur, dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Ini adalah letak astronomis benua Asia. Kita lihat di sini dan jawabannya. Ya. Nah, sepertinya jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya adalah A, 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur, dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Jadi jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 3. Menurut proses terbentuknya benua, pada mulanya hanya satu yang disebut Pangea atau benua Pangea. Teori ini dikemukakan oleh, kembali ke buku paket tadi Anda sekalian ya. Jadi
semuanya bisa dijawab berdasarkan buku paket. Kita lihat ke atas ya, barangkali bagian awal. Nah, ini dia di bagian wawasan. Ini dia. Ini disebutkan pada mulanya di permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lain. Dalam kurun waktu jutaan tahun barulah terbentuk benua yang dikenal saat ini. Nah, baik Anda sekalian, di sini informasi tentang benua Pangea sudah ada, cuman memang tokoh yang menyebutkan tentang bagaimana benua itu, tokoh yang menyampaikan bahwa benua itu awalnya satu tidak disebutkan di sana. Anda bisa mencari informasi lain sebenarnya selain dari Google, bisa itu di buku paket kelas 9 yang 2006 ya, kurikulum 2006. Di sana ada itu ya, bahwasanya teori apungan benua yang menyatakan benua itu adalah satu awalnya, yaitu menurut Alfred Wegener. Jadi jawabannya adalah C ya, Alfred Wegener. Teorinya yang dikenal dengan teori apungan benua. Lanjut untuk soal nomor 4 sampai dengan 6. Perhatikan peta berikut. Benua Afrika ditunjukkan oleh nomor. Nah, ya. Kita lihat tadi gambar peta tadi, Afrika. Ini ya Afrika. Nah, ini. Dan kita lihat di peta di soal. Jadi Afrika yang nomor 3. Jadi jawabannya adalah C ya, untuk nomor 4 C. Untuk nomor 5, benua Asia ditunjukkan nomor. Kita lihat di peta. Jadi Anda sekarang kalau melihat peta barangkali sudah terjawab. Ini Asia ya. Nah, benua paling luas Asia. Kita lihat pilihan jawabannya. Lihat gambarnya. Nah, di sini Romawi 5 ya. Jadi benua Asia ditunjukkan oleh nomor Romawi 5, itu jawabannya adalah D. Baik, yang 6. Benua Eropa ditunjukkan oleh nomor. Benua Eropa. Nah, benua Eropa itu lengket dengan benua Asia. Nah, ini yang di warna kuning. Kita lihat di gambar peta buta. Nah, di sini sepertinya Romawi 4. Jadi benua Eropa ditunjukkan oleh nomor Romawi 4, jawabannya berarti adalah C ya, C. Lanjut nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Mayoritas penduduk ras Kaukasoid, mayoritas penduduknya tinggal di daerah perkotaan, benua yang berbentuk meridian, benua yang memiliki pusat bahasa internasional. Karakteristik benua Eropa ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat di buku paket ya. Untuk menjawab ini kita tentu melihat ke benua Eropa. Nah, ini dia benua Eropa. Benua Eropa disebut sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Itu yang barangkali karakteristik yang salah satunya. Kita lihat untuk berikutnya, keterangan berikutnya. Itu dari segi letak ya. Kita lihat berikutnya. Jadi tidak disebutkan di sini. Mungkin Anda sekalian bisa menjelajahi dari Google barangkali tentang benua Eropa. Jadi di sini jawabannya sih sebenarnya berdasarkan wawasan kalian bisa kalian melihatnya. Yang pertama itu mayoritas penduduk ras Kaukasoid. Jadi Kaukasoid ini memang dimiliki oleh orang Eropa. Ya, dengan ciri-ciri dia warna kulit putih dan tinggi ukuran badannya tinggi, hidung yang mancung,
ya. Ini adalah ukuran dari rambutnya pirang, juga ukuran dari atau karakteristik dari ras Kaukasoid. Mayoritas penduduknya tinggal di area perkotaan. Berarti ini adalah karakteristik dari negara-negara maju di benua Eropa. Jadi umumnya tinggal di daerah perkotaan. Jadi tinggal di daerah pedesaan itu sangat sedikit sekali. Contohnya itu di Inggris. Ya, Inggris itu kan negara maju, Prancis juga itu. Jadi mayoritas penduduknya tinggal di perkotaan. Yang berikutnya, benua yang berbentuk meridian. Meridian itu artinya memanjang. Kita lihat di peta tadi. Kalau meridian memanjang tidak mungkin ya. Jadi sepertinya itu yang tidak termasuk. Kalau meridian, barangkali di sini yang disebut meridian adalah benua Amerika. Dan yang 4, benua yang memiliki pusat bahasa internasional. Ya, kembali di sini ya, di Inggris itu terdapat pusat bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Jadi yang termasuk karakteristik benua Eropa berarti pilihannya 1, 2, dan 4. Berarti jawabannya B, 1, 2, dan 4. Lanjut, nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Kolom A, Jepang, Amerika Serikat, Inggris. B, kolom B, Washington DC, Yen, dan Shinto. C, suku Indian, United Kingdom, dan patung Liberty. Pasangan yang sesuai untuk menunjukkan karakteristik negara maju adalah, kita lihat di sini negaranya. A, Inggris, A, Jepang. Yang A satunya Jepang, berarti A1 itu harus pasangannya B2, yaitu mata uang dari Jepang, atau dia B3, Shinto, agama orang Jepang itu kan Shinto. Ya, kemudian kalau di kolom C tidak ada pasangannya, berarti yang AB ya, maaf ya, AB itu berarti tidak ada pilihan yang benar, karena di sini ada pasangan yang dari C, berarti otomatis yang AB gugur. Kita tinggal melihat lagi yang A2. A2 itu Amerika Serikat, berarti nanti pasangannya B1 Washington DC, karena Amerika Serikat itu ibu kotanya adalah Washington DC. C1 berarti itu suku Indian, betul. Kemudian C3 patung Liberty, yaitu patung khas atau ikon dari Amerika Serikat, yaitu patung kebebasan. Jadi jawabannya A2, B1, C1, dan C3, berarti jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 9. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Negara ini sering mengalami bencana gempa bumi. Kondisi ini disebabkan oleh A, kondisi negara Jepang yang dikelilingi laut. B, kondisi adanya daerah yang merupakan pertemuan arus panas dengan arus dingin. C, negara Jepang yang berbentuk kepulauan. Dan D, wilayah Jepang terdapat cincin api atau ring of fire dan adanya pertemuan lempeng bumi. Kita lihat anda sekalian, Jepang itu apakah dia masuk kepada daerah cincin api? Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Daerah ini merupakan rangkaian pegunungan dari kelompok Sirkum Pasifik. Di manakah letak Jepang? Nah, letak Jepang tentu di sini ya, anda sekalian. Ini kepulauan Jepang. Ya. Maaf, ini Jepang ya, di sini Jepang. Ini Jepang. Nah, jadi Jepang ini betul-betul dikelilingi oleh daerah cincin api atau daerah pertemuan lempeng dan daerah persebaran gunung api. Ya, di bagian dalam ada, di bagian luar ada. Jadi otomatis sangat sering terjadi gempa bumi yang sebagaimana yang sering kita melihat di berita bahwa Jepang sering diguncang gempa dan bahkan tsunami. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 10. Karakteristik fisik benua Amerika berbentuk meridian. Kata meridian memiliki makna berbentuk.
Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, meridian itu berbentuk memanjang. Kalau cakram itu berbentuk lingkaran sama dengan piringan, dan yang C bulat. Jadi di sini jawabannya adalah memanjang atau bahasa ilmiahnya meridian. Jadi jawabannya D. Nah, demikian Ananda pembahasan soal bilangan tengah semester ya, untuk mata pelajaran IPS kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk soal nomor 11 sampai 20 dan beserta soal soal menjodohkan dan esai, silahkan disimak di tayangan video pelajaran berikutnya. Sampai di sini dulu, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.